Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada subuh ini bisa berjumpa lagi baik secara offline maupun online untuk melanjutkan kajian rutin kita berdasarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibaca pada saat salat subuh. Pada subuh tadi saya membacakan di surah pada rakaat pertama surah Ibrahim dari ayat 37 dan seterusnya, ada beberapa ayat. Tapi kajian utama kita di surah Quraisy yang merupakan juz ke-30, yaitu surah yang ke-106, ada 4 ayat. Ya, ayat pendukungnya adalah surah Ibrahim yang dibacakan pada rakaat pertama tadi. Baiklah, tema yang kita angkat sini berkaitan dengan apa sih pentingnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang spesifik disebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak juga umat terdahulu terutama Bani Israel yang diungkapkan berbagai macam kebiasaan, terutama yang berkaitan dengan keingkaran, terutama berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat untuk dicontoh, sekaligus juga banyak kelebihan-kelebihan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tapi ini ada yang spesifik untuk orang-orang Quraisy atau Bani Quraisy, atau bisa juga disebut kabilah, ya, karena nama Quraisy ini diambil secara spesifik dari salah satu silsilah garis keturunan dari Rasulullah SAW. Kita mengetahui bahwa silsilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan ada beberapa generasi, yang mulai dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Luwai bin Galib bin Pihar. Nah, inilah bin Pihar yang Pihar bin Malik yang berjuluk atau bergelar Quraisy atau kabilah. Ya, kabilah Quraisy itu yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mengingkari kerasulan, kedatangan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, sering disebut dengan kafir Quraisy. Dan mereka itu sebenarnya kenapa secara spesifik disebutkan, selain di antaranya banyak bani atau suku yang ada di negeri Arab atau semenanjung Arab berdasarkan sirah Rasulullah SAW dan apa-apa yang terjadi di sekitarnya, keadaan masyarakat sebelum Rasulullah SAW diutus. Karena kabilah ini atau suku ini mendapat kehormatan ini berdasarkan Al-Quran yang saya baca atau tafsir di Quran Bayan, yaitu menjaga dan memelihara Ka'bah ini. Ini salah satu kehormatan dan ini berlangsung terus, ya, sampai ketika penaklukan Mekah pun, ketika ada yang mengambil kunci
Ka'bah tetap dikembalikan kepada keturunannya ya yang dulu-dulu memelihara menjaga Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, ini mungkin catatan kita kenapa ada secara khusus disebutkan surah Quraisy. Jadi ini ada seperti yang saya sampaikan sebelumnya dan juga mungkin bapak-bapak saudara-saudara sekali yang bisa hadir yang mengikuti ini sebelumnya, bahwa tidak ada sesuatu peristiwa atau tokoh atau suku ya yang disebutkan di dalam Al-Quran kalau itu tidak mengandung pelajaran. Ada mau bisa di sana atau ada ibrah ya yang perlu dipelajari oleh manusia ini. Baik, kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi adalah sesuatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama dan masih berlangsung sampai ketika ayat ini diturunkan. Ada juga kebiasaan yang masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itu yang berupa tradisi-tradisi, dalam bahasa ilmu sosial disebut dengan budaya, karena sudah terulang-ulang, sudah melembaga, sudah dipandang sebagai suatu kebiasaan yang mapan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kebiasaannya berupa apa ini? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan pada musim panas. Tidak secara langsung disebut di dalam tempatnya, tapi dalam tafsir-tafsir kita membaca bahwa kebiasaan bepergian itu terutama dalam hal berdagang. Rasulullah SAW pun pernah melakukannya, berdagang sebelum menikah dengan Khadijah. Bepergian berdagang pada musim dingin dan pada musim panas. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa pada musim dingin kaum Quraisy ini berdagang ke Yaman, pada musim panas ke negeri Syam. Nah, ini sangat jarak yang sangat jauh ke selatan dan yang ke utara. Dan ini berlangsung siklus nih. Jadi kalau pakai konsep perilaku manusia terikat dengan waktu dan tempat, ya, place and time. Jadi sosiologi waktu dan tempat berkaitan dengan perilaku manusia. Diungkap dalam Al-Quran, betapa Al-Quran juga sangat teliti gitu ya, bahwa ada yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan terikat dengan bentuk kegiatan, waktu dan tempatnya. Jadi pada musim dingin ke Yaman, pada musim panas ke negeri Syam yang sekarang sudah terbagi-bagi, ada Palestina, Yordania, ya, Syria gitu ya. Nah, ini adalah kebiasaan yang diungkap di dalam Al-Quran, ya, kebiasaan bangsa Arab, dan ini sudah tertanam demikian rupa karena mereka pekerjaan sebagian besar adalah berdagang. Seperti juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para ikhwan menyaksikan kalau ke melaksanakan umrah atau haji, banyak sekali terlihat di sana adalah para pedagang. Bahkan mereka sudah pintar bahasa Indonesia, mungkin karena orang Indonesia ini suka belanja gitu ya. Jadi mereka tahu kalau orang Indonesia datang mesti banyak belanjanya, bawaan-bawaan, oleh-oleh apabila ke Mekah atau ke tanah suci. Karena di sana tanah gersang sehingga sulit tumbuh tanaman, tidak banyak yang bertani kecuali banyak yang beternak. Nah, perdagangan inilah yang menjadi tumpuannya. Dan itu juga berkaitan dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam supaya umat manusia itu condong kepadanya. Dan itu diungkap di dalam Al-Quran.
Tapi kita teruskan di salah satu yang menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Ibrahim tadi, ya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Ya. Selain doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya jadikan kota Mekah itu kota yang aman, ya, tempat tinggal untuk manusia, juga dia berdoa, ya, supaya di kota itu aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Yang saya sebut tadi, ya, tidak ada banyak tanaman yang bisa tumbuh, ya. Tetapi di dekat rumah engkau ini, Baitullah maksudnya Ka'bah yang dihormati. Nah, jadi di sini ada dua objek yang menjadi tumpuan utama sehingga banyak orang berkumpul di kota Mekah. Yang pertama karena ada tempat ibadah. Ya, berbeda mungkin kota-kota, kampung-kampung yang dibuat oleh manusia di dunia ini terutama berkaitan dengan sumber daya alam, nah, terutama air. Tetapi air pun juga diadakan di situ dengan adanya sumur Samsam. Jadi ada dua yang menjadi ruang terbukanya manusia berkumpul di sana karena ada tempat ibadah yang dibangun sejak dulu, ya, dan juga ada tempat penghidupan. Ya, karena kita mengetahui dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya Ismail ke situ, itu belum ada air, ya, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa itu adalah tempat yang suci, ya. Walaupun Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah ini, tapi sejak dulu sejak Nabi Adam disebutkan dalam berbagai sejarah bahwa cikal bakalnya tempat ibadah Ka'bah itu sudah ada. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah meninggikan, gitu, ya. Kemudian pada Rasulullah SAW pada usia yang ke-35 belum diangkat sebagai rasul pun Ka'bah itu pernah direhabilitasi, direhab, dibangun kembali, gitu, ya. Dan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam sejarah para sirah Nabawi ini, dia turut berkontribusi di sana. Nah, ini yang walaupun tidak tanaman tapi ada Baitullah di sana ini, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan agar mereka itu melaksanakan sholat, ya, menjadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nah, ini ya doanya Nabi Ibrahim. Jadi luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, paling banyak mungkin doanya dalam Al-Quran selain Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Quran dan kita akan yang kita sering pakai, gitu, ya. Misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, itu juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam ini luar biasa di dalam Al-Quran ini. Jadi sudah ada doa Nabi Ibrahim supaya sebagian manusia cenderung kepada mereka ini. Nah, ini berarti sesuai dengan fitrah manusia yang cenderung kepada Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di ayat ini juga, ayat ke-37 surah Ibrahim ini, dari baca rakaat pertama tadi, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Ya, mudah-mudahan mereka la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka itu bersyukur. Nah, kita tahu bahwa negeri yang tandus, tapi karena ada sumber air di sana, sumber kehidupan, di mana ada air itu ada kehidupan, sehingga juga tempat ibadah buah-buahan bisa datang dengan sendiri. Walaupun mungkin bukan di situ, kecuali kurma dan mungkin beberapa jenis buah lain yang lebih terbatas dari berbagai belahan dunia didatangkan di sana oleh para pedagang, karena banyak manusia yang butuh untuk mengkonsumsi barang tersebut. Jadi di ayat ini ada 3 aspek yang berkaitan, yaitu berkaitan dengan ibadah salat, hubungan dengan Allah, dan juga sesama manusia ini. Nabi Ibrahim mendoakan supaya cenderung manusia sana, dan sana tempat berkumpul, tempat berinteraksi, tempat berhubungan, tempat untuk berkomunikasi di antar manusia. Jadi di sinilah bisa dilihat bahwa dari berbagai suku bangsa, ya, ras, etnis itu berkumpul pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, gitu, ya.
atau mungkin ada siara-siara lainnya. Nah, sekaligus juga kebutuhan tadi sudah dipenuhi, ada sumur Sam-Sam, ya, dan juga ada buah-buahan yang bisa didatangkan dari luar. Nah, oleh karena itulah diingatkan di surah Quraisy tadi ini, ya, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Yang dimaksud tadi adalah Ka'bah, ya, yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa Ka'bah ini adalah miliknya Allah, rumahnya Allah, Baitullah. Nah, seperti yang kita cerita pada pekan yang lalu bahwa Abraha berusaha untuk merobohkan, menghancurkan Ka'bah ini, tapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Kita sudah sampaikan bahwa ketika Abraha mau menyerang, ternyata dihancurkan oleh burung-burung yang membawa batu yang panas. Seperti yang kita informasikan sebelumnya bahwa Abdul Muthalib memprotes Abraha karena 200 ekor untanya diambil paksa oleh tentaranya, dan dia bertemu dengan Abraha. Kemudian Abraha menawarkan kepada dia mau minta apa. Tapi Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, bukan minta supaya jangan menghancurkan Ka'bah, tapi minta membebaskan untanya, gitu ya. Nah, sehingga Abraha heran ini, kok ini Abdul Muthalib bukannya melarang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi apa yang dia sebut Abdul Muthalib bahwa unta itu adalah milik saya, ya, tapi Ka'bah itu adalah milik Allah, maka Allah lah yang melindunginya. Nah, ini menjadi bukti bahwa memang Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari tentara Abraha yang ingin menghancurkannya. Nah, tadi ayat yang terakhir, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, jadi ini Allah tadi, pemilik Ka'bah tadi, Baitullah, dia pula yang memberi makanan kepada manusia, ya, menyediakan berbagai macam jenis makanan, seluruh makhluk disediakan makanannya, kebutuhannya, menghilangkan makanan itu menghilangkan lapar nih. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa fungsi makanan itu menghilangkan rasa lapar. Juga mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi Abraha tadi sudah dihancurkan lewat burung-burung yang membawa batu yang sangat panas. Dan juga seterusnya, negeri Mekah ini jadikan negeri yang aman. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat yang mengungkapkan bahwa negeri sini adalah negeri yang aman. Nah, kita mengetahui juga tambahan 1-2 ayat lagi secara ringkas bahwa di dalam surah Al-Imran, surah yang ke-96, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Nah, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun, disebutkan dalam Al-Quran ini, dan juga ada hadis mendukung bahwa Masjidil Haram, ya, Ka'bah itu lebih duluan dibangun daripada masjid yang ada di Yerusalem, Baitul Maqdis. Disebutkan dalam hadis bahwa jaraknya ada 40 tahun. Jadi rumah pertama yang dibangun manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah atau di Makkah. Diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya, jadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa Ka'bah adalah miliknya Allah, Baitullah, dilindungi, dan kalau kita beribadah di sana dilebihkan nilai pahalanya lebih daripada masjid-masjid lain yang ada di permukaan bumi. Ada 100.000 pahala lebih banyak. Nah, kemudian di sana juga jelas disebutkan dalam berikutnya bahwa ada makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, inilah
bentuk yang disampaikan tadi di ayat kedua, bahwa di ayat ketiganya hendaklah mereka menyembah Allah di rumah ini, yaitu Ka'bah. Jadi ada kesesuaian di surah Al-Imran ayat 96 dan 97 tentang tempat ibadah. Nah, inilah yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW karena kafir Quraisy ini menempatkan patung-patung berhala-berhala di sekitar Ka'bah, dan pada saat Fathul Mekah itu semuanya dihancurkan untuk membersihkan dari kesyirikan, ya, supaya agama Ibrahim yang hanif, yang lurus ini tidak mensyirikatkan Allah itu tetap dijaga, dan insya Allah akan berlangsung sampai hari kiamat. Demikianlah yang menjadi pelajaran bagi kita dari surah Quraisy, surah yang ke-106 ini, tentang kebiasaan yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan, menyampaikan dulu pengetahuan empiris kepada manusia untuk memperhatikan kalau ada sesuatu yang disampaikan. Pengetahuan empiris yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah ada, terjadi dan terulang-ulang, baik yang berupa perilaku manusia maupun fenomena alam. Banyak di dalam ayat di surah Juz Amma juga menyampaikan fenomena alam, fenomena matahari, siang dan malam. Baru disampaikan pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat berikutnya. Inilah salah satu cara Allah untuk mengingatkan manusia untuk berpikir dari dua sisi, yaitu berpikir secara empiris, alam syahada dan juga alam gaib. Ya, jadi dua bentuk kenyataan itu adalah sesuatu yang saling melengkapi. Ada alam syahada, ada alam gaib. Ada ayat kauliyah berupa Al-Quran, dan juga ada ayat kauniyah yang berupa fenomena-fenomena alam ini. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini, dan juga kita semuanya terjaga, terhindar dari virus COVID-19, para jamaah dan juga para pemirsa yang bisa hadir secara online. Mari kita tutup teman kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.